Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, hari ini hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Saya akan OTW pulang ke Prabu Mulih. Tapi ini masih gelap banget teman-teman. Ini saya berangkat habis subuhan. Sekarang jam 5 teman-teman, jam 5 lewat 5 menit. Nanti untuk videonya, karena keadaan ini masih gelap ya, daripada nggak dapat gambar, dapatnya cuman pemandangan gelap. Nanti video akan kita lanjutkan di perjalanan ketika jalanan sudah terang teman-teman. Oke, saya mau lanjut perjalanan ini. Oke teman-teman, ini kita sudah melewati simpang Cecar ya, dan sekarang kita akan menyeberangi Sungai Keruh. Ini kita melewati jembatan Keruh ini teman-teman, dan mentari sudah mulai menampakkan sinarnya ya teman-teman, jadi nggak terlalu gelap lagi seperti tadi. Nah, ini untuk airnya lumayan banyak ini teman-teman. Semalam habis hujan ini teman-teman, habis diguyur hujan ya. Dan ini mungkin kondisi pelek ini nggak bulat lagi teman-teman, sering masuk lubang ini. Jadi jalannya udah kayak kuda ini teman-teman, goyang sekali nih. Kayaknya pulang nanti ini udah harus diservis ya peleknya, atau diservis atau diganti, nanti kita lihat aja nanti di Prabu Mulih. Nah, ini kita melewatin jembatan kecil ini teman-teman ya. Ini masih ada jembatan besi di sini teman-teman, tapi jembatannya nggak parah ya. Dan ini juga akses menuju ke jembatan ini udah dikasih batu-batu teman-teman. Setelah jembatan Keruh ini, di depan kita akan melewati jembatan Teras teman-teman, Sungai Teras ya. Dan sepertinya hujannya ini semalam rata teman-teman. Nah, ini kita melintas di atas Sungai Teras. Alat beratnya ini masih aja belum dipindahin, udah lama ini. Semenjak jembatan itu selesai dibangun masih jokrok di situ alat beratnya. Ini kita melintas di kawasan hutan tanaman industri teman-teman, dan sedari tadi kita berangkat itu kabut ya teman-teman, kabutnya sangat tebal sekali. Tadi di antara jalan dari tempat lokasi kita start berangkat sampai ke simpang Cecar itu juga kabut, apalagi ini lampu saya ini lampu putih ya teman-teman, jadi agak kurang bisa nembus kabut gitu, apalagi gelap ya. Dan ya ginilah kondisinya, lampu penerangan juga nggak
nggak terang, terus ini entah ban atau pelek ini yang bikin jalannya goyang-goyang seperti ini teman-teman. Udah kayak naik kuda ini. Saya nggak berani kenceng-kenceng ini jalannya teman-teman, karena goyang sekali. Padahal waktu berangkat kemarin nggak terlalu terasa seperti ini loh. Ini entah kenapa bisa segoyang ini. Tapi rasa-rasanya waktu berangkat kemarin saya nggak tahu apa masuk lubang ya. Saya juga udah lupa. Waktu berangkat kemarin saya memang nggak saya rekam teman-teman. Saya memang lagi nggak mood ya, karena habis pulang dari Jawa. Terus memang saya ke Jawa itu belum waktunya libur, jadi memang saya ambil cuti karena harus antar anak. Terus begitu sampai istirahat sebentar 1 hari, ini berangkat lagi teman-teman. Minggu lalu saya pulang perginya bawa mobil, karena saya pulangnya itu saya prediksikan malam ya teman-teman, pulang ke Prabu Muli itu, karena besok paginya udah harus berangkat ngantar anak ke Jawa itu. Dan insya Allah videonya tayang sebelum ini ya teman-teman, sebelum video ini, karena saya itu biasanya selalu urut teman-teman, ceritanya itu selalu urut dari tanggal pengambilan video gitu. Makanya penayangannya juga disesuaikan sama urutan pengambilan videonya gitu. Nah, ini suasana di tengah hutan tanaman industri milik PT MHP teman-teman. Masih berkabut pagi ini. Ini tanaman hutan eukaliptus. Kita berhenti dulu sejenak teman-teman, mau ambil gambar buat thumbnail. Ini mumpung masih di tengah hutan tanaman industri ini. Kabutnya masih tebal teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lanjutkan perjalanan ini, kita sampai di persimpangan Desa Semangus teman-teman. Ini kita berpisah dengan jalur logging ya, atau dengan hutan tanaman industri tadi. Ini kita sudah memasuki wilayah perkampungan atau Desa Semangus ini teman-teman. Dan kenapa tadi saya sengaja berhenti untuk ambil gambar buat thumbnail ini, karena posisinya goyang-goyang seperti ini, takutnya kalau screenshot dari sini jelek teman-teman. Kalau hujan terus menerus teman-teman, yang dikhawatirkan itu jembatan yang ada di depan kita ini teman-teman. Biasanya rawan banjir ya, tapi ini kita coba lihat. Oh enggak teman-teman, masih di bawah jembatan ya. Biasanya kalau sini sudah banjir ya sudah. Kalau kita pakai motor kayak gini masih bisa lewat teman-teman. Kalaupun dia tinggi ya, kita masih bisa naik rakit warga setempat gitu. Tapi kalau mobil terpaksa nunggu surut gitu. Untuk waktu tempuh perjalanan kali ini mungkin akan jadi agak lama teman-teman. Biasanya 3-3,5 jam bisa tembus ya. Ini kayaknya 4 jam baru tembus ini teman-teman, karena nggak berani banter teman-teman. Ini kita melintas di atas jembatan Sungai Seloyan teman-teman, berada di desa Penangkat Minyak teman-teman. Nah, ini karena kondisi si belalang tempur ini seperti ini ya, dan jut-jutan gini, jadi nggak berani banter kita. Setelah kurang lebih 1 kilo ini kita bertemu dengan jalur logging. Ini berpisah lagi teman-teman. Kita ke arah pendopo, yang ke arah kanan tadi jalur logging ya.
Nanti bertemu lagi dengan jalur logging itu di Simpang Raja, teman-teman. Jadi kita melalui lagi di jalan aspal pedesaan seperti ini. Dan suasana masih mendung, teman-teman. Suasana syahdu ini perjalanan kita kali ini. Dan ini kita sampai di Desa Sungai Baung, teman-teman. Jadi dari Semangus tadi sampai ke Sungai Baung ini sudah masuk di wilayah Kecamatan Talangkubi, Kabupaten Pali, teman-teman. Flashback ke belakang dulu, teman-teman, waktu pertama kali saya mulai ngevlog seperti ini ya. Biasanya itu saya agak detail videonya, itu durasinya bisa agak lama ya, teman-teman, bisa hampir 1 jaman gitu. Semakin lama akhirnya biasanya saya bagi menjadi 2 part karena kelamaan gitu kan untuk durasinya. Tapi karena ini ya semacam perjalanan rutin, teman-teman, jadi untuk rutenya juga teman-teman yang selalu nonton pasti tahu ya. Ini kita sampai di kota, teman-teman, di pusat kota Kabupaten Pali. Ini kota pendopo. Di depan itu Simpang 5 atau di Simpang Tugu Ikan Serandang ini, teman-teman. Tugu baru yang baru dibangun 2024 kemarin ya, Tugu Ikan Serandang ini, teman-teman. Dan suasana pagi di pendopo masih lumayan lengang karena ini hari Minggu ya. Kalau hari biasa ini sudah ramai sama anak-anak sekolah dan pegawai yang sudah bersiap menuju ke sekolah atau tempat kerja masing-masing. Ini tadi saya pergi berangkatnya tadi agak pagi ya, teman-teman. Start tadi agak pagi habis sholat subuh. Ini rencana ini sampai Prabu Muli mau jenguk anak di pondok, teman-teman. Masih di kota Prabu Muli itu juga. Cuman memang hari ini jadwal penjengukan gitu. Tapi ya kondisinya motornya ini kayak gini. Sebetulnya velgnya ini udah pernah saya bawa ke bengkel press gitu, teman-teman. Udah 2 kali kalau nggak salah ini udah dipreskan gitu kan, tapi ya masih seperti ini ya. Memang apalagi dulu itu jalannya jelek sekali, itu saya kalau jatuh itu udah sering, teman-teman. Terus nah sekarang ini jalan yang dari Cecar sampai ke tempat lokasi saya kerja itu kan banyak yang rusak, teman-teman. Apalagi kalau jalan malam kayak tadi itu kan penerangan juga nggak begitu jelas ya, jadi sering masuk lubang gitu. Nah itulah yang bikin dia minta udah harus diganti ya. Saya tuh masih bingung peleknya ini, karena ini kan ban besar yang depan ini, teman-teman. Ban pelek 21 ini, teman-teman. Si belalang tempur ini. Nah dia persamaannya pakai pelek karena jari-jarinya juga, kata tukangnya ini kemarin, tukang bengkelnya agak beda gitu. Kondisi kayak gini sebenarnya agak bikin kurang mood untuk ambil video ya, teman-teman. Ya tapi daripada sayang ya, perjalanan panjang nggak divideokan gitu, nggak didokumentasikan gitu. Dan ini sekarang kita sampai di perbatasan, teman-teman. Ini Desa Talanggulang, di depan sana Desa Tenunggu. Ini ujung dari Kabupaten Pali, Desa Talanggulang ini ya. Nah itu di depan gerbang perbatasan, gerbangnya yang bangun ini Kabupaten Pali. Nah di seberang sini Desa Teluk Lubuk. Ini sudah masuk di Kecamatan Blimbing, Kabupaten Muara Enim.
Jadi ini kita melewatin lintas berapa ya, Musirawas, Kabupaten Pali, Kabupaten Muara Enim, baru Prabu Muli. Jadi lintas 4 kota dan kabupaten ya teman-teman. Kota kalau Prabu Muli status kota, sedangkan Muara Enim, Pali, Musirawas itu kabupaten. Nah ini persimpangan yang selalu sering macet teman-teman, simpang Blimbing. Karena dari sini langsung bertemu dengan perlintasan kereta api, dan untuk jalur kereta api ini lumayan padat, terutama itu yang melintas itu kereta Babaranjang teman-teman, Batubara rangkaian panjang yang sering melintas ya. Kalau untuk kereta penumpangnya ini cuma ada 2 kereta teman-teman yang melintas di jalur ini, kereta Sindang Marga dan kereta Bukit Serelo. Kalau Bukit Serelonya itu siang teman-teman melintas di sini. Sedangkan untuk kereta Sindang Marganya malam. Untuk malam, kereta malam itu bisnis, kelas bisnis dan eksekutif. Sedangkan untuk yang pagi Bukit Serelo itu untuk kereta ekonomi teman-teman. Saya udah pernah bikin review naik kereta di dua-duanya ya, yang bisnis dan yang ekonomi. Waktu awal-awal kerja di Musiblok itu saya juga sering naik kereta api teman-teman, tapi yang ekonomi ya, yang Bukit Serelo itu murah kok. Dari Prabu Muli ke Lubuk Linggau itu cuman 29.000 teman-teman, nggak sampai 30 ya, kalau nggak salah 29.000. Nggak tahu kalau udah naik sekarang ya, kalau dulu segitu. Tapi yang jadi masalah untuk angkutan umumnya dari stasiun ke Sukakarya itu yang susah teman-teman. Makanya, dan perjalanan juga kereta dari Prabu Muli ke stasiun Lubuk Linggau itu 5 jam teman-teman. Sedangkan kalau kita pakai motor kayak gini kan sudahlah waktunya itu nggak terbatas kan. Kalau kita mau pulang kapan aja bisa gitu. Kalau naik kendaraan umum kayak gitu kan udah harus sesuai dengan jadwal. Memang sekarang sudah ada Damri Perintis, cuman itu jadwalnya nggak pas sama jadwal kereta gitu. Jadi masih nyaman bawa motor sendiri kayak gini. Ya kalau memang terpaksa bawa mobil sendiri baru bawa mobil gitu. Oke teman-teman, ini kita udah mau masuk ke wilayah perbatasan antara Muara Enim dan Kabupaten Muara Enim dan Prabu Muli. Nah ini gerbang kota Prabu Muli teman-teman. Tadi itu di belakang ya, desa Lubuk Raman, itu kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim. Ini kita sudah berada di wilayah kota Prabu Muli. Dari sini ke pusat kota sekitar 10-15 menit teman-teman. Ya sekali lagi ini mohon maaf ini teman-teman kalau gambarnya ini, videonya goyangnya terlalu nemen ya, memang karena kondisi bannya ini teman-teman, velgnya ini ya udah nggak kayak pelek lagi, udah bentuknya. Bahkan kalau lihat di bawah itu jalannya udah kayak es gitu teman-teman, bergelombang gitu ya. Dan ini kita melewatin salah satu ikon baru kota Prabu Muli, flyover Patigalung, dimana
ornamennya itu ornamen nanas, salah satu komoditi buah dari Prabu Mule ini, buah nanas teman-teman, yang terkenal manis ya, manisnya itu seperti nanas madu teman-teman. Kalau di wilayah Muara Enim itu ada flyover yang baru itu di Penanggiran itu, karena di sana banyak tukang jahit ya, jadi ada katanya di sana ada monumen jahitnya gitu, tugu jahit gitu, mesin jahit. Kita sudah sampai di pusat kota teman-teman. Kurang lebih ini jam 9 sekarang ya. Jadi memang agak lambat perjalanan kita pagi ini, nggak seperti biasanya ya, karena kendala kondisi sepeda motor yang jalannya seperti jalannya kuda gitu. Tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan lancar. Ya kendalanya cuma ini aja, jalannya seperti kuda ini, jut-jutan. Ini simpang Bawah Kemang teman-teman, simpang lampu merah Bawah Kemang. Kalau yang lurus ke pasar ya kita lewat sini saja. Saya kapok setelan kerja kayak gini lewat tengah pasar ya teman-teman, pernah di stop polisi itu, kena tilang. Saya kalau untuk STNK pajak motor ini aman teman-teman, tapi waktu itu memang saya SIM-nya mati ya, expired, itu sudah lama sekali karena nggak pernah saya urusin itu. Tapi kalau sekarang sudah punya SIM yang baru, SIM A, SIM C ya. Kalau SIM A insya Allah selalu saya perbarui terus kalau dia sudah mau expired. Dan kemarin kena tilang, selain SIM-nya mati itu pertama itu ditilang itu gara-gara polisi melihat knalpot saya ini, katanya knalpotnya knalpot brong, padahal yang nggak terlalu keras bunyinya. Memang ini bukan knalpot aslinya ya, knalpot aslinya itu jatuh, entah ini ada yang meninggal di sini teman-teman, jadi ada pasang taruh tadi ya. Yang knalpot aslinya ini jatuh entah kemana, saya juga nggak tahu udah nggak ada gitu, yang apa namanya bagian ujungnya itu ya. Terus saya ganti, carikan knalpot biasa di toko gitu, tapi ya memang modelnya model racing ya, jadi bunyinya memang agak, tapi nggak terlalu keras sih menurut saya ya. Kemarin kena tilang itu bayar saya ambil di Kejaksaan itu cuman kena 50.000 teman-teman, 2 pelanggaran itu ya, SIM expired sama knalpot brong. Dan insya Allah videonya udah saya buatkan waktu saya ngambil STNK di Kejaksaan itu. Saya urus sendiri teman-teman, urus sendiri, akhirnya jadi konten juga dan banyak yang nonton itu waktu ambil STNK itu ya, karena memang ternyata banyak juga yang mengalami ya model-model tilang seperti itu dan masih bingung cara mengambil di Kejaksaan seperti apa gitu kan. Kalau dulu sih biasanya saya kalau kena tilang gitu ya ini teman-teman, mengandalkan orang dalam lah ya, tapi enggak lah, sekarang sudah kalau bisa kita urus sendiri gitu. Kecuali udah mentok gitu kita urus sendiri nggak bisa gitu ya, terpaksa cari bantuan gitu. Nah di depan sana ini sebenarnya ini jalan teman-teman, tapi sudah kita nggak bisa lewat lagi nih. Bisa lewat motor sih, cuman ya itu masuk di tengah-tengah pasar teman-teman. Dan di dalam itu penjualnya random ya mulai dari ikan, sayur, pedagang ayam potong,
semuanya jadi satu di dalam sana, dan kondisinya itu jalannya berair atau becek ya, biasalah teman-teman, pasar basah ya namanya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja ya. Ini kita udah mau sampai ke rumah ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir ya, walaupun videonya gambarnya bergoyang seperti ini ya. Saya yakin videonya bergoyang ini karena saya juga yang bawa motor ini merasakan goyangannya luar biasa ini teman-teman. Jadi videonya cukup sampai sini teman-teman. Terima kasih. Kita insya Allah jumpa di lain kesempatan atau video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.